kasus misalnya kasus penyimpang itu yang selalu dieksploitasi. Aku bila nidomin ya gelibuhul batil bin nidom. Pesantren saat ini mengalami tantangan yang sangat luar biasa dengan berbagai macam isu yang ada di permukaan, terutama di media sosial. Isu yang menguat tentang pondok pesantren adalah menurunnya jumlah santri atau minat wali santri untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, terutama saya akan concern pada satu penyebabnya, yaitu tentang menurunnya citra positif pondok pesantren dengan berbagai macam kasus-kasus atau isu-isu yang cenderung memojokkan pondok pesantren. Saya kasih contoh, pesantren ketika terjadi sebuah bullying di pondok pesantren, seakan-akan kita melihat banyak sekali influencer-influencer yang memojokkan pondok pesantren. Itu kasus bullying. Belum lagi kasus yang lainnya. Kasus misalnya kasus pelecehan seksual, penyimpangan seksual, itu yang selalu dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menjadikan sebuah stigma negatif tentang pondok pesantren. Pondok pesantren saat ini mengalami sebuah tantangan yang sangat berat, di mana citra negatif sering dialamatkan kepada pondok pesantren. Padahal kalau kita mau fair, kita mau jujur, dari sekitar 45.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, hanya 0,0 sekian persennya, tidak sampai 0,01 pesantren yang ada kasus bullying atau kasus pelecehan atau penyimpangan seksual tersebut. Nah, tapi para influencer ini selalu mengeneralisir bahwa pesantren bukan tempat yang aman buat anak mereka. Dalam kesempatan kali ini, saya mengajak kepada seluruh stakeholder pesantren agar kita speak up. Speak up dalam artian kita nggak boleh diam ketika kita melihat ada seorang konten kreator atau ada sebuah konten yang terlalu menyudutkan pondok pesantren. Karena ketika kita tidak mau untuk speak up atau mengimbangi konten tersebut, maka lama-kelamaan citra negatif pesantren itu akan menjadi sebuah kebenaran yang dijustifikasi atau sebuah kebenaran yang kemudian dipercayai oleh masyarakat, sehingga itu yang kemudian membuat masyarakat ketakutan untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Maka sekali lagi saya mengajak kepada seluruh aktivis pondok pesantren, seluruh stakeholder pondok pesantren agar kita mulai memperbaiki citra pondok pesantren kita dengan menampilkan konten-konten yang memang positif yang itu ada di pondok pesantren.